Pak Purbaya tahu perilaku Rizal ini selama menjadi direktur penindakan misalnya. Karena kemudian tahu dia diberi semacam amanah ya, atau ujian menjadi kepala kantor wilayah itu untuk mendeteksi apakah perilaku itu masih sering dia lakukan begitu. Artinya Purbaya menjebak Rizal? Bisa jadi. Apakah proses penangkapan itu mendapat atensi atau persetujuan dari Presiden Prabowo? Ini pasti tahu lah. Prabowo tinggal pilih. Memberantas korupsi sampai ke epicentrum oligarki dan semua epicentrum politik dan lain-lain. Dan dengan itu dia didukung oleh rakyat banyak. Atau dia tidak melanjutkan memberantas korupsi, lalu dia dibenci oleh rakyat banyak. Pemimpin menurut saya harus mendengarkan rakyat. KPK sudah masuk ke epicentrum pemberantasan korupsi. Yang di OTT ini bukan orang sembarangan ya. Beliau mantan direktur penindakan yang cukup disegani di Bea Cukai. Ini satu pintu penting untuk membongkar epicentrum pola-pola koruptif di dalam ekspor impor. Artinya KPK harus mengejar jejaring kekuasaan yang dimiliki oleh Rizal ke level atas. Iya, ada kemungkinan bahwa perilaku koruptifnya itu bukan untuk dirinya, untuk setoran ke lapisan elit ya, di atasnya misalnya. Selama ini mempromosikan dia mendapatkan jabatan sangat strategis di Bea Cukai misalnya. Sebelumnya juga di OTT bupati-bupati kemudian wali kota Madiun ya, yang dua-duanya di-endorse sama Jokowi. Mungkin dia merasa bahwa karena didukung oleh Joko Widodo misalnya, dia merasa aman. Apapun boleh, korupsi nggak apa-apa, kan aman, ada jaminan. Korupsi ini jahat, sangat jahat. Apakah tidak cukup bahwa peristiwa anak SD bunuh diri nggak punya uang untuk beli buku dan bolpen itu? Apakah tidak cukup untuk menampar nurani mereka? Sobat Madilog, kita dikejutkan oleh operasi tangkap tangan KPK terhadap salah satunya Rizal, kepala kantor wilayah Bea Cukai yang sebelumnya menjadi Direktur P2 Dirjen Bea Cukai. Yang menarik adalah Rizal ini merupakan ipar dari mantan Kapolda Jawa Tengah yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah. Hal ini memantik pertanyaan apakah KPK mulai masuk ke epicentrum pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena Gubernur Jawa Tengah sekarang adalah calon yang sejak awal digadang-gadangkan oleh Presiden Joko Widodo dan bahkan bersama dengan putra-putranya, termasuk Kaisang. Nah, untuk membahas ini, kita hadirkan seorang aktivis pemberantasan korupsi yang pernah melaporkan Kaisang ke KPK RI, yang juga subkomandante Gerakan Mahasiswa 98, Bung Ubedillah Badrun. Ya, Bung. Ketemu lagi kita. Ya, Bung, apa benar indikasi bahwa KPK sudah masuk ke epicentrum pemberantasan korupsi? Karena kita tahu sebelumnya, sekalipun banyak OTT, tapi baru ke level kepala-kepala daerah. Ya, saya kira ini adalah mungkin belum sampai ke epicentrum utama ya. Dia baru masuk pintu. Salah satu pintu epicentrum yang coba untuk dibuka oleh KPK secara serius. Ya, saya kira kalau itu kemudian dilanjutkan jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena ini yang di OTT ini bukan orang sembarangan ya. Beliau mantan direktur penindakan yang cukup disegani di Bea Cukai sebetulnya. Dan tahu betul bagaimana pola-pola kejahatan dalam soal ekspor impor dan lain-lain, termasuk barang-barang haram dan lain-lain. Saya kira ini satu pintu penting untuk membongkar epicentrum pola-pola koruptif
di dalam ekspor impor. Nah, kalau kemudian ini berlanjut ya, saya kira kita semacam membuka pintu untuk atau publik mulai ada sedikit harapan terhadap KPK untuk membongkar kasus-kasus yang besar yang nilai korupsinya luar biasa di Indonesia dalam bahkan di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita masih ingat misalnya korupsi sampai 510 triliun itu ngeri. Dari proyek strategi nasional misalnya. Itu kan belum dibongkar secara radikal oleh KPK. Jadi saya kira ya mungkin kita bisa untuk memberi apresiasi pada KPK dalam soal ini. Meskipun saya masih bahasanya itu harap-harap cemas gitu ya. Ada harapan tapi juga ada kekecewaan pada KPK karena kasus-kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia belum semuanya atau berani KPK untuk mengungkap persoalan yang lebih besar dari itu. Korupsi di tambang misalnya, bahkan ada peristiwa di mana ada korupsi tambang berapa triliunan ya. Kemudian tiba-tiba di SP3 begitu ya. Ini juga padahal tersangkanya sudah ada itu. Sudah ditetapkan tersangkanya lalu kemudian di SP3. Ya, apakah itu ya membuat kita kecewa lah dengan KPK. Ya. Tapi ini pintu, saya kira satu pintu utama untuk masuk epicentrum dari korupsi yang luar biasa. Bayangkan ini mantan direktur penindakan. Ini kan artinya selama ini beliau tahu pola-pola itu. Artinya KPK harus mengejar jejaring kekuasaan yang dimiliki oleh Rijal ke level atas. Ya, karena bisa jadi kenapa sampai kemudian ini kan posisinya luar biasa ya. Mantan direktur penindakan, kemudian kepala kantor wilayah Bea Cukai yang baru dilantik beberapa hari lalu ya. Kan 28 Januari kalau salah ya. Ya beberapa belum sampai sepekan kalau salah. Dengan posisi yang sedemikian strategis, tentu sebetulnya secara finansial dia sangat mapan gitu. Tapi kenapa masih melakukan tindakan korupsi? Berarti ada kemungkinan bahwa perilaku koruptifnya itu bukan untuk dirinya. Bisa juga dalam tanda petik ya, ini kan dugaan kuat untuk setoran ke lapisan elit ya, di atasnya misalnya, yang mungkin selama ini mempromosikan dia mendapatkan jabatan sangat strategis di Bea Cukai misalnya. Bisa jadi itu. Maka KPK ditantang menurut saya untuk menelusuri sebetulnya uang-uang yang ditemukan di OTT itu atau bahkan kemudian sebelumnya ditelusuri itu kemana aja. Kalau kemudian terbukti misalnya data-data pola setorannya itu terbaca sampai ke misalnya sampai ke elit Solo misalnya dengan analisis itu ya, maka ya mau nggak mau bongkar aja semua. Karena kan masyarakat kita ini sudah kecewanya luar biasa Bu Indra terhadap KPK ini. Terlalu banyak laporan masyarakat yang kemudian tidak secara serius ditindaklanjuti oleh KPK. Dan KPK itu menurut saya tidak harus juga menunggu laporan masyarakat. KPK bisa melakukan investigasi proaktif terhadap informasi yang diduga kasus korupsi misalnya. Laporan-laporan saya misalnya di tahun-tahun sebelumnya, laporan teman-teman yang lain, termasuk juga ya keluarga Solo, lapisan-lapisan elit yang lain, termasuk korupsi besar di kehutanan, di pertambangan, dan lain-lain. Menurut saya sudah waktunya KPK untuk memilih jalan on the track begitu. Tidak lagi KPK menjadi instrumen kekuasaan. Jadi menurut saya pintu-pintu untuk masuk ke epicentrum yang utama itu sebetulnya sudah ada tanda-tandanya dalam kasus Nadiem misalnya. Karena kan kebijakan untuk memperbanyak anggaran untuk pengadaan teknologi itu kan atas perintah presiden misalnya. Mengapa presiden ngotot sampai untuk menambah anggaran itu misalnya?
kemudian juga termasuk ke kasus haji ya yang Yakut itu kan Yakut sampai tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan tertentu dalam misalnya. negosiasinya ya. Kan itu kan sebenarnya pintu untuk menelusuri sebetulnya keterlibatan mantan presiden ini sejauh mana, dan kalau itu ada indikasi kuat terlibat, ya bongkar sekalian begitu. Tidak hanya dalam kasus-kasus itu ya, dalam kasus-kasus yang lain, termasuk ketika laporan masyarakat tentang pemberian fasilitas jet pribadi untuk anaknya presiden waktu itu ya, itu kan juga bisa diungkap sebetulnya. Banyak hal-hal yang diungkap di situ. Nah, penangkapan Rizal ini kan didahului oleh rekam jejak atau informasi ya. Dan katanya sudah mulai sejak bulan Desember ya, 7 miliar per bulan segala macam. Nah, apakah ketika Rizal menjadi pejabat lagi, dilantik lagi oleh Pak Purbaya, itu ada proses penempatan oleh orang yang kuat? Saya kira itu perlu ditelusuri lebih dalam. Bisa jadi, kan kita mesti bertanya di situ ya, mengapa Menteri Keuangan yang dikenal saat ini cukup bersih begitu, masih mau menempatkan Rizal sebagai kepala kantor wilayah. Bagian barat lagi? Bagian barat lagi. Apakah itu murni merit system? Ya, ada proses yang profesional begitu, atau ada tekanan atau titipan dari elit tertentu terhadap Menteri Keuangan atau terhadap Prabowo gitu, melalui Prabowo untuk menempatkan Rizal di posisi itu. Itu kan analisis pertama. Jadi bisa jadi itu ada pesan atau titipan tertentu yang membuat posisi Rizal di situ. Yang kedua, bisa juga Pak Purbaya tahu perilaku Rizal ini selama menjadi direktur penindakan misalnya. Karena kemudian tahu dia diberi semacam amanah ya, atau ujian menjadi kepala kantor wilayah itu untuk mendeteksi apakah perilaku itu masih sering dia lakukan begitu. Artinya Purbaya menjebak Rizal? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini orang mungkin diketahui pola-pola kejahatannya, tapi sulit sekali untuk diambil dalam pola-pola OTT begitu, karena dia posisi direktur begitu. Maka diberikan kekuasaan sebagai kepala kantor wilayah untuk melihat apakah pola-pola itu juga dilakukan ketika dia menjadi kepala kantor wilayah. Ternyata dilakukan. Dan itu artinya mungkin Purbaya ya dengan pasti dia orangnya fair ya, bahwa Rizal di OTT ya sudah, dia kena OTT dan ya masuk KPK kan begitu. Artinya bisa jadi strateginya Purbaya berhasil dalam soal itu. Ya, Purbaya sedang melakukan bersih-bersih berarti, tetapi dengan memberikan orang jabatan dan pancingan, apakah mereka melakukan hal yang sama? Bisa dibaca seperti itu. Kan sebagai elit pentingnya Purbaya, tentu dia berpikir keras. Bagaimana caranya melakukan bersih-bersih di jajaran Kementerian Keuangan. Nah, kalau dia langsung memberhentikan orang jahat ini misalnya, kalau berarti kan sulit untuk mendeteksi lebih empirik begitu dengan peristiwa seperti OTT, kan sulit. Tapi dengan diberikan jabatan, itu memungkinkan OTT bisa dilakukan. Jadi ya kita bisa tafsirkan begitu, bahwa Purbaya melakukan bersih-bersih dengan pola semacam seperti memancing ya, atau memberikan ruang bagi KPK untuk memantau lebih efektif dari perilaku elit itu. Jadi ya cuma saya berharap ini KPK lebih serius, KPK lebih dalam, melihatnya lebih jauh begitu, dan KPK kembali on the track, melihat dokumen-dokumen laporan masyarakat, dan banyak sekali sebetulnya yang jadi tumpukan problem korupsi yang membuat publik itu sangat kecewa pada KPK.
dulu sempat kita dengar misalnya, misalnya menantu Jokowi juga sempat disebutkan nama-namanya. Yang Bobi Nasution misalnya sempat muncul namanya di persidangan dalam soal Blok Medan, kemudian korupsi di pembangunan jalan di Sumatera misalnya dan sebagainya. Jadi kalau kita mau melihat apakah KPK berani masuk ke epicentrum, itu ditentukan seberapa berani KPK membongkar kasus-kasus besar yang nilainya triliunan dan kasus-kasus yang berdekatan dengan elit sentral dari kekuasaan. Oke, dalam OTT itu juga ada satu persoalan yang memantik tanda tanya, yaitu Direktur PT Blue Ray Cargo ini, John Phil, ini melarikan diri dan itu tidak begitu clear. Ini seperti Riza Khalid ini. Apa yang terjadi? Ini kan pola-pola di mana ya kejahatan korupsi itu mereka para penjahat cukup punya kemampuan untuk mencari cara dengan mudah untuk keluar dari jerat OTT itu. Apa yang membuat mereka punya kemampuan yang cukup untuk lari misalnya? Mereka punya financial capitalist, punya kekuatan finansial yang besar yang memudahkan untuk kabur misalnya. Dan punya informasi. Iya. Bahkan ditutup segala informasinya. Nah, kalau ini kemudian, kalau polanya seperti itu misalnya bahwa pemilik atau direktur dari perusahaan BRI ya, itu kemudian kabur dan tidak ditemukan jejaknya, saya kira KPK perlu menelusuri lebih jauh. Apakah ini bagian dari skenario yang dilindungi oleh institusi tertentu, oleh aparat, atau oleh siapa? Sehingga jejaknya tidak ketahuan. Kenapa bisa kabur? Kenapa tidak bisa ditangkap misalnya? Untuk ukuran Rizal kan sebagai pejabat eselon 2 ya, dan dia ditangkap di lingkungan Kementerian Keuangan. Tentu KPK harus mikir nih, apakah proses penangkapan itu mendapat atensi atau persetujuan dari Presiden Prabowo? Saya kira kan sebenarnya posisi KPK itu mau tidak mau dia kan di bawah istilah dalam undang-undang itu ranah eksekutif ya. Sejak undang-undangnya dirubah tahun 2019. Ini menurut saya undang-undang ini juga perlu dievaluasi lagi ya, diperbaiki. Sebagai area yang ranahnya di eksekutif, di mana Presiden bisa mendapatkan informasi atau laporan dari KPK atau semacam teman untuk diskusi begitu, tidak melakukan intervensi hukum ya terhadap KPK, saya kira bisa jadi Presiden tahu soal itu. Ya, kalau kemudian Presiden tahu, ya menurut saya artinya kita juga bisa menguji seberapa serius Presiden memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi di lapisan elit di kementerian. Ini pasti tahu lah. Apalagi ini termasuk tokoh penting ya di Kementerian Keuangan yang kemudian sampai berani di OTT kan oleh KPK. Kalau kita lihat kan Kanwil Bea Cukai bagian barat itu kan tempat lalu lintas dari begitu banyak kargo dari Selat Malaka dan segala macam ke Batam sebelum masuk ke Tanjung Priok ya. Ini berarti memang celah amunisinya besar sekali ya? Besar sekali. Angkanya bisa tidak hanya puluhan miliar, mungkin ratusan miliar. Ya, buktinya 40 miliar. 40 Tetapi miliar kan yang bukti. Bisa lebih besar dari itu. Itu kan baru dari satu kasus ya. Belum yang lain. Jadi kita bisa bayangkan dalam satu kasus ya kurang lebih 50 miliar begitu, bahkan mungkin sampai ratusan miliar. Itu baru satu. Kalau kemudian pola-pola ekspor impor itu terjadi di wilayah barat dalam satu bulan misalnya berapa transaksi, kita hitung aja. Berapa miliar uang beredar di kantongnya Rizal misalnya. Ini kan kita tunggu ya, apakah KPK mampu mengungkap itu?
di tengah negara yang sebenarnya sedang butuh uang kan. Hmm. Ya, makanya sebetulnya ya Prabowo marahnya mesti marah serius itu untuk soal korupsi ini. Yang juga menarik bagi kalangan publik ini melihatnya adalah apa dikaitkan dengan Gubernur Jawa Tengah ya. Sebelumnya juga di OTT bupati-pati kemudian wali kota Madiun ya, yang dua-duanya di-endorse sama Jokowi. Apa yang Jadi memang terlihat dari KPK? ya saya kira secara politik ya bisa dianalisis seperti itu ya, bahwa pertama kan bupati-bupati yang didukung oleh Jokowi atau kepala daerah atau saudara-saudara yang termasuk Rizal kan, ada hubungan keluarga dengan Gubernur Jawa Tengah ya, yang didukung oleh Joko Widodo. Itu pertama bisa dilihat dari sisi aktornya ya, pelaku ini. Mungkin dia merasa bahwa karena didukung oleh Joko Widodo misalnya, dia merasa aman. Jadi melakukan apapun boleh, seolah-olah begitu ya. Melakukan tindakan korupsi nggak apa-apa, kan aman, ada jaminan. Ada gubernur, ada yang lain lah, yang disebut dengan Solo itu misalnya. Maka tindakan itu sangat mudah dilakukan oleh orang yang merasa percaya diri tidak akan diapa-apain gitu. Nah, kemudian di sisi lain presiden itu kan sering pidato dengan garang tentang pemberantasan korupsi. Bahkan sampai Antartika dia akan cari kan begitu. Itu kan narasi yang terbuka oleh presiden. Nah, mestinya KPK ini merespon narasi presiden itu secara lebih serius. Bahwa presiden betul punya komitmen untuk memberantas korupsi. Kalau presiden sendiri yang nangkep kan nggak mungkin. Presiden sendiri yang OTT kan nggak mungkin. Maka KPK adalah instrumen penting untuk menerjemahkan keinginan presiden yang dipublikasikan itu secara serius. Nah, kalau kemudian KPK mulai OTT di pinggiran atau di pintu-pintu epicentrum, menurut saya mungkin KPK sudah mulai memiliki tafsir yang mendekati seperti yang dimaui oleh Presiden Prabowo misalnya. Jadi KPK artinya mulai berani untuk menyentuh wilayah epicentrum korupsi besar di Republik ini. Nah, kalau itu kan berarti kita ada semacam harapan pada KPK untuk lebih serius membongkar itu. Kalau sebelumnya kan kita lihat kan juga ada OTT terhadap tangan kanannya Pak Bobi Nasution ya, dan sampai sekarang publik menginginkan Bobi juga ikut periksa dan segala macam. Itu kan dari pinggiran dulu tuh tahun lalu. Sekarang masuk ke epicentrum. Apa memang itu yang terjadi? Iya. Ini kan beberapa kali ada tanda-tanda itu ya untuk mencoba masuk ke epicentrum. Cuman KPK ketika menyentuh kasus Bobi itu menurut saya belum serius sampai sekarang. Belum serius? Belum serius. Karena kan belum dipanggil. Padahal namanya muncul di persidangan, ya kan, di dalam kasus Blok Medan itu. Kemudian kasus yang OTT pembangunan jalan di Sumatera. Ya. Itu kan kelihatan dia karena yang ditangkap itu kan orang kepercayaannya Bobi kan, namanya Topan misalnya. Ya. Ini Pan Ginting. Iya, itu mestinya KPK serius soal itu. Bahkan saya sempat dengar tuh hakimnya yang memerintahkan untuk memanggil Bobi, rumahnya kebakaran ya. Oh. Iya, saya sempat dengar tuh. Coba dicek. Itu benar peristiwa itu. Ya. Tapi apakah kebakaran rumah seorang hakim itu karena motif tertentu kita nggak tahu. Tapi peristiwa itu berdekatan dengan peristiwa ketika hakim memerintahkan untuk memanggil Bobi Nasution. Jadi menurut saya kalau seseorang sudah disebutkan di dalam pengadilan yang memiliki indikasi kedekatan dengan pola-pola praktek korupsi dalam perkara tertentu, seharusnya orang itu dipanggil, dibawa ke pengadilan, agar tidak menimbulkan interpretasi liar kan di publik. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih. Tidak hanya karena dia menantu mantan presiden lalu nggak diapa-apain kan. Menurut saya kita memang waktunya lah untuk totalitas memperbaiki keadaan ini, Bung.
Ini karena korupsi ini bukan ratusan juta, ratusan miliar, ratusan triliun. Bukan 1 triliun, Bung, ratusan triliun. Korupsi yang ratusan triliun, bahkan datanya valid ya dari PPATK kan 510 triliun dari proyek strategis nasional itu. Angka yang sangat besar, 36% dari APBN. Korupsi yang sedemikian merajalela dengan angkanya ratusan triliun, di saat yang sama ada seorang anak SD di NTT yang untuk beli buku dan bolpen saja nggak mampu, sampai dia bunuh diri. Ini negara apa ini? Saya kira Prabowo mesti diingatkan soal ini, dan KPK harus diingatkan. Di mana nurani orang-orang KPK ini? Apakah tidak cukup bahwa peristiwa anak SD bunuh diri nggak punya uang untuk beli buku dan bolpen itu? Apakah tidak cukup untuk menampar nurani mereka? Bahwa korupsi ini jahat, sangat jahat. Rakyat susah payah untuk mencari duit, sampai untuk membeli buku aja nggak mampu. Tapi mereka orang biasa, jahat, kejam. Sudahlah, bongkar aja semua itu. Kalau kita nggak melakukan itu, Republik ini makin kacau. Kan salah satu yang membuat negara maju itu ketika negara supremasi hukumnya jalan. Sehingga indeks penegakan hukum kita itu naik. Sekarang kan indeks penegakan hukum kita hanya 0,53, rendah. Negara-negara maju, kalau kita belajar di negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain, itu mereka penegakan hukumnya luar biasa. Dalam 30 tahun, 6 presiden Korea Selatan dipenjara misalnya. Jangan tanya Jepang terlalu banyak. Menteri baru dicurigai korupsi udah banyak yang mundur. Karena punya etika dalam bernegara. Kita terlalu rusak ini Republik ini. Rusaknya parah. Jadi ini momentum. Jadi kalau sekali masuk ke epicentrum utama dari korupsi, lanjut aja sekalian. Ini kalau ini nggak dilakukan, kita akan terus terjerumus dan bangsa ini menjadi bangsa atau negaranya udah berada di tepi jurang. Karena orang sudah muak dengan korupsi yang merajalela. Ini belum ditambah lagi persoalan-persoalan lainnya. Persoalan demokrasi yang memburuk, persoalan pendidikan, persoalan sosial, ekonomi yang lain-lain, pengangguran, dan lain. Jadi jangan sampai kemudian ketika sudah masuk ke epicentrum, pintu-pintu epicentrum utama ini, lalu KPK balik kanan. Bongkar semua. Termasuk yang laporan saya dulu, itu harusnya KPK melakukan investigasi proaktif. Harus panggil ya? Harus. Mudah kok itu. Mudah. Panggil aja orang-orang namanya ada di dalam laporan itu. Itu epicentrum utama. Ya. Dan ini demi masa depan Republik ini. Kalau nggak, kita akan terus berulang. Ratusan triliun dikorupsi oleh elit ini. Itu. Saya kenapa kemudian saya konsen dengan korupsi politik dan lain-lain itu. Karena gelisah saya melihat situasi Republik ini. Kok lamban sekali maju. Salah satu faktor yang membuat negara ini nggak maju itu karena korupsinya nggak bisa diberantas secara serius oleh lembaga penegak hukum. Yang kita juga mulai lihat adalah satu hal yang dibongkar oleh KPK ketika terjadi proses pemeriksaan terhadap Siti Nurbaya dalam masalah kehutanan. Udah mulai KPK bergerak dan kerugiannya 60 triliun dan segala macam. Nah ini wilayah yang juga masih digawangin oleh orangnya Jokowi. Itu kan epicentrumnya. Dia menterinya Jokowi. Mengapa misalnya diduga kuat berani korupsi puluhan triliun? Nggak mungkin seorang menteri itu tanpa persetujuan presiden untuk menggarap proyek-proyek besar. Itu nggak mungkin. Sama seperti juga menteri pendidikan waktu itu. Menteri agama. Itu nggak mungkin kalau tanpa persetujuan presiden. Maka kalau masuk ke soal kehutanan, itu langsung masuk ke epicentrum. Panggil. Kenapa melakukan itu? Kalau jawabannya atas perintah presiden, ya presiden panggil. Itu ngeri ya, triliunan itu. Sehingga kalau itu dilakukannya, Bung, proses membongkar seluruh praktek korupsi sampai ke epicentrum, saya yakin kita punya masa depan yang lebih cerah.
Tapi sepanjang praktek korupsi yang luar biasa ini tidak dibongkar secara serius, kita tidak, atau jangan pernah kita bermimpi kita menjadi negara maju seperti yang digembar-gemborkan oleh Prabowo itu. Nah, itu omong-omong aja. Karena sudah disebut nama presiden, KPK sudah bergerak ini, sudah kelihatan ini, sudah diberikan dukungan lagi. Kalau KPK yang seperti ini, kita akan support lagi oleh publik ya. Nah, apakah dari sisi presiden arah dukungannya kemana? Saya ingatkan ya, kalau presiden melakukan penelitian, survei nasional gitu, apa yang paling dibenci oleh masyarakat ini adalah korupsi. Rakyat sangat benci dengan praktek korupsi, muak. Bahkan angkanya bisa 90% lebih. Artinya apa? Kalau presiden berani memberantas korupsi sampai ke epicentrum itu, dukungan publiknya akan kuat pada presiden. Kalau presiden menggunakan logika elektoral ya, meskipun ya bukan tujuan untuk elektoral kan, untuk memberantas korupsi itu, tapi untuk masa depan Republik ini. Artinya saya mau mengatakan bahwa percayalah, kalau presiden concern dan KPK betul-betul nyambung dengan agenda pemberantasan korupsi secara total, itu akan membuat rakyat percaya pada KPK dan membuat rakyat percaya pada presiden. Ini saya kira presiden mesti yakin kalau itu pilihan penting untuk membuat bangsa ini maju. Tapi kalau sekedar pidato yang gagah tanpa diterjemahkan serius oleh KPK, nggak ada artinya. Apalagi kalau misalnya KPK juga mampu menyentuh epicentrum yang juga menjadi instrumen politik di periode 10 tahun terakhir itu. Yang kemudian publik menyebut sebagai partai coklat itu misalnya. Oh, itu epicentrum, ngeri juga tuh. Ya kan? Banyak di situ. Ngeri. Menurut saya, ya kalau nggak sekarang, mau kapan lagi kita mau membangun bangsa yang lebih baik? Kalau enggak ya biar rakyat kan menghukum Presiden Prabowo. Saya harus katakan itu. Biar rakyat akan menghukum KPK. Dengan cara apa? Apakah akan terjadi proses pembalikan? Karena anginnya sedang bergerak ke kanan, kalau ada yang menahan, termasuk presiden misalnya, akan ada benturan dengan publik. Itu akan terjadi satu social tension yang sangat luar biasa. Karena sekarang udah mulai muncul tuh ya, mahasiswa mulai protes soal yang anak SD bunuh diri. Ya kan. Saya tadi sempat baca Ketua BEM UGM menyurati UNESCO ya untuk perkara ini. Jadi artinya perasaan marah publik, perasaan marah mahasiswa itu luar biasa. Dalam situasi di mana ada anak bunuh diri, korupsi merajalela terus. Kalau kemudian presiden ini tidak merespon situasi ini dengan baik, saya mau mengatakan jangan salahkan mahasiswa atau rakyat kalau kemudian memberi jalan dengan caranya sendiri. Yang saya heran, ini kan presiden ini dikenal cukup cerdas ya. Jenderal yang cerdas lah. Banyak baca buku. Kalau Rocky bilang ya banyak baca buku. Mungkin dulu ya, sekarang saya nggak tahu. Tapi mungkin dia adalah seorang yang jenderal yang intelektual lah ya, atau jenderal yang punya ruang untuk membaca banyak buku. Ya mestinya punya pemikiran yang lebih runtun, lebih sistematis, lebih responsif, lebih mendalam. Artinya kita berasumsi bahwa presiden yang punya kecerdasan intelektual itu mestinya dia mampu memiliki strategi dan cara-cara yang lebih sistematis untuk memberantas korupsi itu. Kalau enggak, tesisnya Rocky Gerung batal. Kan gitu. Ada yang kita kenal ya? Artinya ya Prabowo tidak secerdas yang saya bayangkan, kira-kira begitu. Kita punya pengalaman dengan Jokowi ya. Jokowi 2014 berbeda dengan Jokowi 2017.
Jokowi 2017 adalah seorang politisi, negosiator. Bukan lagi seseorang yang ingin melakukan sesuatu. Apakah jarak Pak Prabowo untuk menuju 2 tahun pemerintahannya tinggal 6 bulan lagi? Apakah dia akan menjadi seorang politisi atau seorang Prabowo yang memang punya mimpi yang tinggi-tinggi itu untuk diraihnya? Saya melihat ini kan interpretasi ya. Berhak saya membuat satu interpretasi tentang Prabowo. Di dalam imajinasi Prabowo itu masih punya mimpi besar tentang Indonesia yang besar. Karena pengaruh ayahnya. Sekarang teman-teman yang paham pemikiran-pemikiran sosialisme itu bisa menangkap lah semangat Prabowo untuk pro rakyat, punya semangat nasionalisme itu ada di situ. Saya menangkap itu, dan itu dia narasikan sejak dia mencalonkan menjadi wapresnya Megawati waktu itu ya, tahun 2000 berapa itu? 2009 salah ya. Dan seterusnya. Itu narasinya konsisten tuh. Narasinya konsisten. Tapi di penghujung ketika mau pemilu 2024 itu, saya melihat dia mulai bergeser. Betul-betul dia memilih jalan pragmatis dalam politik. Dia menjadi politisi yang ulung. Sehingga dia punya strategi bagaimana memenangkan menjadi presiden. Ya sampai harus membuka pintu untuk anaknya Jokowi jadi wapres. Itu kan langkah yang menurut saya itu yang saya sebut cacat bawaan rezim saat ini. Justru menjadi beban ya? Menjadi beban. Beban demokrasi, beban negara, dan beban pemerintahannya Prabowo. Karena proses pemenangannya melalui sebuah proses yang oleh Mahkamah Konstitusi disebut sebagai melakukan pelanggaran etika berat. Dan ini menjadi ya beban dari jalannya pemerintahan ini. Nah, tapi kalau Prabowo mau serius membalikkan dirinya, semacam membuat satu pola ya, strategi bahwa oke, dia untuk menang dia harus jadi politisi yang fleksibel, yang pragmatis begitu. Tapi ketika dia menjadi presiden sudah 2 tahun ini, hampir menuju 2 tahun ini, dia kembali berubah mengingat buku-buku yang dia pernah baca. Mengingat pikiran-pikiran kerakyatannya, ayahnya dan para koleganya dan seterusnya. Kalau itu dia lakukan, mungkin ada harapan publik pada Prabowo. Tapi saya membaca sampai hari ini belum sepenuhnya saya menangkap bahwa Prabowo akan kembali on the track. Saat ini dia masih menjadi politisi yang cukup lincah di dalam melakukan pola-pola negosiasi politik di lapisan elit. Itu terbukti sih, Bung. Misalnya peristiwa Agustus yang terjadi rusuh itu kan sebetulnya itu momentum penting juga untuk memutus mata rantai pola-pola kejahatan elit aparat. Di antara salah satu pintu untuk memutus mata rantai itu memberhentikan Kapolri. Momentumnya kan pas waktu itu bulan Agustus. Tapi kan tidak dilakukan oleh Prabowo. Prabowo tidak memilih menjadi negarawan pada saat itu. Dia memilih jadi politisi. Dengan tafsirnya, saya ini analisis ya. Mungkin Prabowo menafsirkan bahwa dengan tidak memberhentikan Kapolri, dia akan selamat dari kekuasaannya. Kan begitu? Iya. Padahal justru sebaliknya. Dengan tidak memberhentikan Kapolri, dia menjadi terus-menerus menjadi bulan-bulanan dari kritik internasional maupun domestik. Jangan dikira para analis ilmuwan internasional itu tidak menulis tentang Prabowo. Udah banyak. Menulis tentang banyak Prabowo. Artikel sekarang ya. Udah banyak. Termasuk di jurnal ya. Di jurnal macam-macam. Yang dulu tentang Jokowi. Iya, sekarang sudah tentang Prabowo. Yang mulai menyebut sebagai new authoritarianism dan lain-lain begitu. Setback dan seterusnya. Jadi ya Prabowo diuji di sini. Itu yang membuat kemudian
eee, orang-orang yang tadinya memberi harapan pada Prabowo mulai kecewa. Nah, momentum masuknya KPK ke pintu-pintu epicentrum korupsi besar itu harusnya menjadi momentum Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia negarawan. Presiden itu harus menggeser dari pribadi yang politis, ya, atau politisi begitu, menjadi pribadi yang negarawan, menurut saya. Karena posisi itu yang akan membuat Prabowo menjadi besar. Tadi tanda-tandanya ya agak mengherankan sih gayanya Prabowo. Mirip-mirip gurunya sih. Maaf ya saya harus sebutkan itu ya. Kita harus mengingatkan Prabowo supaya on the track gitu. Kalau enggak ya sudah gitu. Rakyat pada akhirnya akan kecewa. Dan ini ngeri situasinya karena situasi global makin memburuk, di domestik memburuk. Lalu cara-caranya masih cara-cara politisi yang kelasnya bukan kelas Bung Hatta, itu bukan kelas Bung Karno. Dalam sisi tertentu, ya dia akan hancur dengan dirinya sendiri seperti Prabowo ini. Saya punya kewajiban moral untuk mengingatkan tentang itu. Karena bagaimana mungkin kekuasaan yang punya cacat bawaan itu akan berubah didukung publik? Itu nggak mungkin. Kecuali dia melakukan langkah-langkah radikal dalam pemberantasan korupsi, dalam membangun demokrasi, dalam penegakan HAM. Itu kita yang mungkin kekuatan kita adalah kekuatan intelektual gitu ya. Kita menunggu apakah Prabowo mampu membalikkan keadaan itu untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin, bukan sekedar presiden. Tadi Bung menyebut masalah momentum ya, setelah Agustus, masalah gantian Kapolri. Kemudian terbentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Prabowo butuh pihak lain. Tapi sampai sekarang juga itu yang dilakukan. Minta tolong sama yang lain dalam terkait dengan misalnya Board of Peace. Undang lagi orang. Yang terkait dengan masalah pembangunan institusi riset gitu. Undang lagi para rektor, guru besar ke istana. Kemarin undang lagi kelompok teman-teman kita ya untuk bertemu di Kartanegara. Dan kata juga mengundang lagi Kampala. Ini mau butuh dukungan apa lagi? Nggak percaya diri? Itu menunjukkan bahwa Prabowo sedang gelisah sebetulnya. Saya menangkap itu. Mengapa misalnya datang bertemu dengan Trump ya, yang menandatangani Board of Peace itu dilakukan. Tanda tangan itu sebelum ada persetujuan dengan DPR. Itu kan tidak mungkin dilakukan kecuali dalam situasi yang gelisah. Kalau normalnya menandatangani sebuah perjanjian besar internasional yang memiliki konsekuensi pada anggaran negara sampai kurang lebih 17 triliun itu harus persetujuan DPR dulu. Tapi dia lakukan dulu itu. Nah, karena ini analisis saya. Mungkin Prabowo dalam tekanan internasional. Mungkin. Dan ketika dia tanda tangan, itu pilihan paling pahit yang dia harus lakukan di hadapan Trump. Setelah itu dia baru sadar. Salah. Kesadarannya belakangan hadir, yang kemudian dikritik oleh banyak pengamat hukum internasional di Indonesia, itu yang membuat kemudian, bahkan bukan hanya pengamat internasional, hukum internasional, MUI, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah menolak bergabungnya Indonesia di Board of Peace itu. Menolak. Karena di situ ada Netanyahu. Sementara bangsa ini bangsa yang anti penjajahan di dalam pembukaan Undang 45 dan politiknya bebas aktif. Dasar-Sila Bandung ya? Dasar-Sila Bandung dan lain-lain lah, semua bertentangan itu. Nah, maka kemudian dalam posisi yang gelisah itu dia butuh dukungan. Diundanglah para ulama itu, ormas-ormas, mantan Menteri Luar Negeri, kelompok oposisi ya kan.
oposisi yang kelompok itu ya. Kan oposisi macam-macam ini kan. Iya, iya. Jadi saya melihat ini bentuk kegelisahan Prabowo. Bagaimana mungkin Indonesia mendukung satu lembaga yang di situ sistem pengambilan keputusannya otoriter, sangat bergantung dengan Donald Trump. Dan negara-negara Arab yang kita tahu banyak yang tidak menerapkan Eropa demokrasi. Juga. Oh, negara Eropa nggak masuk. Iya, iya. Inggris, Jerman, Prancis nggak bergabung di Board of Peace. Yang banyak kan negara-negara teokrasi, negara kerajaan ya. Iya. Yang dibawa kendali Amerika. Jadi itu tanda-tanda kegelisahan seorang Prabowo sampai harus bertemu kelompok oposisi kanan gitu ya. Saya sebut oposisi kanan. Lalu mau bertemu juga dengan kelompok mantan-mantan Menteri Luar Negeri, Ormas misalnya. Cuman saya heran MUI dan Ormas setelah ketemu Prabowo jadi berubah gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, dugaan saya ada pembicaraan rahasia yang hanya mereka yang tahu mengapa kemudian Prabowo memilih jalan itu. Siapa yang tahu ya Prabowo. Tapi begini juga ketika bertemu dengan kemarin dengan beberapa orang di Kartanegara, kelihatan betul bahwa Presiden melihat pemberantasan korupsi ini terkait dengan kelompok oligarki yang sangat kuat. Beberapa nama yang disebut dalam pertemuan itu dan memang mengerikan. Artinya begini, dulu saya ingat istilahnya Pak JK, batuk aja tuh orang, runtuh pasar saham. Kau jangan dekat dengan orang-orang seperti itu. Apa benar sekuat itu? Sehingga mereka pun korupsi selama ini dilindungi oleh rezim. Iya. Kalau analisis ekonomi kan bisa begitu. Bahwa pasar saham, bursa efek, indeks harga saham gabungan, itu kan ditentukan oleh masuknya uang dolar ke dalam negeri. Dan siapa yang punya? Itu semua adalah oligarki. Jadi fluktuasi indeks harga saham gabungan itu dipengaruhi oleh para oligark yang memainkan indeks harga saham itu. Mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Prabowo. Kalau kemudian para oligark yang praktek penguasaan sumber daya alam kita dan lain-lain itu banyak praktek koruptif yang dilakukan oleh para oligarki itu misalnya, dan Prabowo memberantas korupsi itu, ternyata mereka punya cukup modal finansial yang mengendalikan indeks harga saham, mungkin akan ambruk indeks harga sahamnya. Mungkin. Sehingga kemudian terjadi krisis dan lain-lain. Tapi menurut saya, itu kan imajinasi ekonominya. Seringkali imajinasi ekonomi bisa terbantahkan oleh imajinasi sosiologis. Karena pada akhirnya solidaritas organik dari masyarakat itu yang bisa membuat stabilitas politik dan sosial terjadi. Jadi Prabowo tinggal pilih memberantas korupsi sampai ke epicentrum oligarki dan semua epicentrum politik dan lain-lain. Dan dengan itu dia didukung oleh rakyat banyak, atau dia tidak melanjutkan memberantas korupsi, lalu dia dibenci oleh rakyat banyak. Menurut saya, pilihannya tinggal itu ya? Iya, itu pilihannya. Pemimpin menurut saya harus mendengarkan rakyat. Pada akhirnya, oligarki itu kan, saya pernah mengatakan bahwa oligarki harus ditempatkan pada tempatnya. Jangan buka pintu oligarki di tempat yang merusak republik ini. Kan itu? Itu kan artinya membutuhkan regulasi. Bagaimana oligarki nggak boleh memainkan indeks harga saham misalnya. Nggak boleh memainkan nilai tukar rupiah misalnya. Itu saya sih yakin ada regulasinya. Sehingga membuat Prabowo sebagai presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara itu mampu sebetulnya mengendalikan atau menata ulang oligarki ini. Jangan seperti
sebelumnya yang membuka pintu para oligark yang mengendalikan politik dan hukum dan lain-lain. Jadi Prabowo tinggal memilih itu. Yang kita lihat kan sebelumnya kan kebijakan pemerintah dalam kasus BLBI misalnya, itu memanjakan kaum oligarki, memanjakan orang-orang kaya. Tetapi ketika krisis ekonomi terjadi, yang menjadi penyelamat kan para UMKM. Iya, kan sebenarnya secara empirik yang membuat Indonesia bertahan hari ini itu UMKM. 60% dari seluruh peredaran ekonomi Indonesia itu kan dibantu oleh kebutuhan UMKM dan masyarakat menengah ke bawah sehari-hari. Karena rakyat masih beli beras di pasar, masih beli sayur, masih beli ikan. Uang berputar di sekitar itu yang membuat ekonomi kita bertahan. Ya. Sementara oligarki kan dia mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dan mereka memperkaya mereka sendiri. Nah, yang tidak berdampak besar bagi rakyat. Pertanyaan berikutnya, akhirnya, berarti Rizal termasuk yang melindungi permainan kelompok oligarki di bea cukai karena yang masuk adalah barang-barang ilegal, black market, bahkan KW. Anak saya baru protes tuh di Facebooknya. Dia beli flash disk, nyatanya KW gitu. Nah, apa yang bisa kita bayangkan dengan masuknya barang-barang seperti ini? Kehancuran kepada ekonomi. Iya, itu artinya kan posisi Rizal yang pernah menjadi direktur penting di Bea Cukai itu sangat menentukan pola-pola ekspor impor yang dilakukan oleh oligarki. Ya kan? Artinya tahu bahwa kalau para oligark eksportir, ya mereka melakukan ekspor misalnya, dan tahu itu atau bahkan impornya barang-barang dari luar negeri, dan itu barang-barang yang bermasalah begitu. Saya kira Rizal tahu bahwa itu salah. Dia tahu siapa saja ini, tahu semua. Dia tahu semua. Para importir yang jahat-jahat itu tahu semua. Ada daftarnya. Ada daftarnya sama Rizal. Karena itu kita bisa berasumsi bahwa Rizal dekat dengan para importir itu. Dan rata-rata ya mereka adalah oligark misalnya. Para pemilik modal besar di Indonesia. Karena pasti mereka ekspor impor barang baku dan lain-lain kan. Barang jadi dan semuanya. Jadi menurut saya, dalami ini, kasus Rizal ini. Sama ke epicentrumnya. Sehingga proses pemberantasan korupsi itu betul-betul sampai ke akar persoalannya. Gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi momentum penting ya bagi pemerintahan ini untuk menuju epicentrum persoalan korupsi yang luar biasa di Indonesia. Oke, Bung. Oke. Sobat Monilog, berdiskusi dengan Bung Ubed ini, ya kami berdiskusi udah 30 tahun ya. Jadi bisa kemana-mana. Tapi yang jelas adalah di samping analisa akademis dan semangat sebagai seorang aktivis, juga tetap berjarak dengan kekuasaan, sembari memberikan support ke arah yang lebih positif. Bola sekarang ada di tangan KPK, dan kalau KPK berbalik arah, yang terjadi adalah kita semua akan kena puting beliung. Artinya yang tenggelam bukan hanya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tapi bangsa ini bisa tenggelam, harapan-harapannya. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Thank you.